Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang trik rahasia yang dipakai oleh joki pinjol. Dimana kenapa sih kok joki pinjol itu gampang banget cair dan juga cepet banget cairnya? Padahal katanya sih data busuk bisa cair ya. Tapi apakah benar hal itu? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke. Hal ini biasanya banyak banget ya yang dipromosikan atau mungkin semacam kayak digaung-gaungkan itu di sosial media biasanya. Apalagi di grup-grup Facebook yang membahas tentang pinjaman online. Nah, banyak tuh orang-orang yang akan berkeluh kesah di sana. Bang, saya coba pinjol ini kok susah banget nih. Pasti juga ada juga yang mempromosikan aplikasi pinjol-pinjol tertentu dan rata-rata pinjolnya sih pinjol ilegal ya. Nah, sekarang joki pinjol pun dibagi menjadi dua. Ada yang joki pinjol legal, ada juga yang joki pinjol ilegal. Nah, yang wajib harus kalian hindari adalah jasa joki pinjol ilegal. Kenapa? Karena itu kan kalian itu penagihannya data pribadi kan yang dipakai kan data pribadi kalian ya. Resiko semua data disebar, terus kemudian resiko data-data yang katakanlah data-data penting kalian itu yang akan dijadikan jaminan. Sedangkan potongan atau fee joki pinjol tadi itu gede banget ya, dimana mereka enak-enak aja dapat uang dari kalian. Yang nanggung resikonya adalah kalian. Itu wajib untuk teman-teman hindari. Nah, sekarang bagaimana sih proses cara kerja joki pinjol legal itu? Kenapa kok bisa mereka dengan mudah untuk mencairkan pinjaman-pinjaman yang sebenarnya kalian sendiri pun susah banget untuk dicairkan? Oke, jujur aja, bohong namanya kalau jasa joki pinjol itu bisa memberikan pencairan dana kepada kalian yang udah slik OJK dan sudah galbe di beberapa banyak pinjol. Oke, mereka mungkin bisa jago ketika teman-teman itu belum pernah mengajukan pinjol sama sekali, slik OJK masih bersih, dan mungkin biasanya istilah oleh teman-teman yang sering minjol itu adalah datanya bersih, bukan data busuk lagi. Nah, mereka bisa melakukannya ya karena mereka mungkin sudah pengalaman mengajukan, yaitu cara pengisian formnya, terus mengisi form itu konsisten juga, karena kebanyakan orang-orang itu yang ditolak padahal belum pernah minjol sama sekali, dan gak ada catatan buruk kenapa kok mereka bisa ditolak, itu sebenarnya simple karena tidak konsistensinya cara pengisiannya. Jadi informasi alamat, informasi mungkin domisili dan lain sebagainya itu mereka ngisinya ngaco ya, dengan artian banyak juga kan, kita juga nggak bisa dipungkiri juga banyak orang-orang yang mungkin sudah berusia dan gaptek gitu ya, itu cara ngisinya mereka itu pun ngasal-ngasalan. Sedangkan jasa joki pinjol ini mereka sudah tahu bagaimana cara mengisi yang konsisten, yang terlihat resmi dan terstruktur banget gitu lah ya, mulai dari tanggal lahir, alamat, terus kemudian alamat lahir, kota lahir, intinya mulai semua data-datanya itu dipersiapkan dengan rapi ya, mulai dari foto KTP, terus kemudian tampilan wajah dan lain sebagainya, itu mereka sudah tahu bagaimana angle-angle-nya yang pas. Tujuannya kemampuan mereka hanya sebatas di situ ya, bukan berarti mereka punya jalur orang dalam ya, bukan berarti mereka juga punya kemampuan hacking yang tinggi untuk bisa bobol pinjol legal, enggak gitu. Mereka hanya punya kemampuan yang mungkin ngerti bagaimana cara mengisi data yang bagus, yang mengisi data yang tidak mencurigakan dan meyakinkan pinjol tersebut agar mau mencairkan uangnya kepada kalian. Nah, biasanya kayak gini nih ada fee ya, kadang berbagi-bagi hasil tuh 30-70, ada yang 40-60 atau mungkin 20-80. Nah, itu tergantung kesepakatan dengan jasa joki pinjolnya tadi. Tapi ngomong-ngomong soal hal kayak gini, tetap yang rugi apapun kalau misalnya kalian galbe ya tetap kalian. Oke lah, kalian mungkin tidak akan galbe, tapi nominal yang kalian dapatkan itu kecil banget. Kalau dihitung-hitung kalian rugi banget. Sudah harus bayar jasa jokinya, bayar bunganya, belum lagi nanti kalau bayar dendanya. Nah, ini yang harus teman-teman semua hindari ya. Jadi rahasia mereka cuma itu. Coba deh, ada nggak jasa joki pinjol itu yang bisa mencairkan dengan data kalian yang buruk banget, yang sudah galbe di banyak pinjol, sudah berbulan-bulan, bisa nggak mereka mencairkan? Jawabannya nggak bakal bisa, karena ya tetap sesuai SOP, sesuai prosedur, mereka juga akan ngecek ya bagaimana performa profil kredit kalian
ketika ingin mencairkan pinjaman itu. Pinjol juga nggak sebodoh itu dan nggak segegabah itu. Ya memang sih ada beberapa aplikasi pinjol yang dalam tanda kutip agak sedikit mengesampingkan SOP kayak tadi itu. Ya SOP-nya kan jelas, harus hanya bisa mencairkan kepada nasabah yang histori kreditnya bagus, lancar. Ada juga yang jelek pun dicairkan, tujuannya apa? Ya tujuannya adalah dengan harapan, ya ini akan jadi nasabah dia, dan dengan harapan dia akan membayar nantinya ya. Jadi itu adalah hal-hal yang memang harus dihindari dari aplikasi pinjaman online. Makanya OJK itu memberikan aturan atau indikator resmi yaitu TKB 90, di mana indikator seberapa banyak tingkat kesuksesan pinjol ini untuk menagih atau tidak membiarkan nasabah-nasabah yang gagal bayar lebih dari 90 hari. Artinya kalau TKB 90-nya itu nilainya kecil ya, di bawah 90, pinjol tersebut berarti ada yang salah nih di proses untuk analisis pencairan uangnya. Kenapa kok dia bisa dengan mudah mencairkan? Nah, terbukti banyak yang galbay. Bisa jadi oknum-oknum jasa joki pinjol tadi itu mempunyai daftar atau list aplikasi yang dalam tanda kutip mungkin sedikit melonggarkan SOP-nya ya. Jadi jangan sampai kalian ditipu bahwa mereka ini ahli IT banget, mereka bisa ngebobol sistemnya pinjol atau mungkin bobol menghapuskan data hutang kalian di pinjol. Jangan percaya, karena kalau mereka bisa melakukan itu, ngapain mereka buka jasa? Mereka bisa dengan seenaknya setiap saat pinjam-pinjam sana sini kan, kalau mereka memang jago, tapi kan nyatanya enggak. Mereka hanya ngerti lebih paham lebih dulu tentang bagaimana cara pengajuan pinjaman online yang meyakinkan dan juga tidak mencurigakan dari sisi tim analis dari aplikasi pinjol tersebut ya. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga tips ini bisa sedikit membantu kalian. Semoga tips ini juga bisa menghindarkan kalian dari penipuan-penipuan oknum jasa joki pinjol. Yang jelas mereka nggak sehebat yang kalian pikirkan. Jangan sampai tergiur untuk memakai jasa-jasa mereka ya. Karena kita tidak tahu ya mana yang amanah, mana yang nipu, dan banyak juga sih korban-korban penipuan oleh jasa joki pinjol ini. Ya, harap hati-hati, semoga teman-teman sehat selalu, semoga teman-teman diberi banyak rezeki sehingga tidak perlu lagi mengajukan pinjaman-pinjaman online seperti ini, karena tentu saja ini akan memberatkan kalian suatu saat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.